Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimu solihah. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkurullaha haqqa syukrih ala jami'in ni'amal azimah, ni'matul iman wa ni'matul islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'azifihim masalul jasad idza istaka minhu udwun tada'a lahu sairuhul jasadi bi syahari wal humma, rawahu Muslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keringanan langkah menuju tempat ibadah. Tentu itu merupakan suatu rahmat, karunia dan rahmat Allah yang terbesar bagi kita. Kita masih bisa sholat berjamaah, kita masih bisa bercengkrama dengan keluarga. Artinya disinilah ya letak nikmat, karunia dan rahmat Allah kepada kita, sehingga patut kita syukuri. Mudah-mudahan ya, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan kali ini, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Maka saking terasa saudaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Nu'man bin Bishir, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur. Dan tentu panas, ya, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Muslim nomor 4685. Begitupun ya, ketika saudara-saudara kita sesama orang-orang yang beriman, sesama muslim di Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya peperangan. Memang tidak henti-hentinya. Itu musuh bebuyutan itu. Dari dulu tidak akan sampai selesai, bahkan sampai hari kiamat. Namun tentu kita selaku orang yang beriman merasakan bagaimana sakitnya ya saudara-saudara kita di Palestina, sehingga ya
kita sebagai saudara hanya bisa mendoakan dan juga ya sedikit peduli ya, untuk saudara-saudara kita yang seiman, karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, selama mereka sholat, selama mereka berzakat, maka fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara seagama. Sebagai mukadimah, mari kita awali dengan surat 9 ayat 11. Surat 9, surat At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ya. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Dalam tafsirnya, kaum musyrik yang seharusnya diperangi ya, ketika di zaman jahiliyah. Namun jika mereka bertobat, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan sholat 5 waktu dan menunaikan kewajiban zakat, maka Allah Ta'ala menyatakan bahwa mereka adalah saudara-saudara seagama dengan orang-orang yang beriman, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan. Ikatan persaudaraan yang demikian adalah ikatan yang sangat kuat dan tentunya juga sangat luas, yang dapat menghilangkan segala macam perselisihan dan permusuhan yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, bangsa dan sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan memerangi manusia hingga bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Maka apabila mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, mereka menghadap kiblat kita, memakan sembelihan kita dan sholat seperti kita, maka haramlah atas kita darah mereka dan harta-harta mereka kecuali menurut haknya. Mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti orang-orang Islam. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ayat-ayat itu ditujukan kepada orang yang mau mengerti, terutama mengenai kaum musyrikin
yang bertobat ataupun yang tidak, dan sebagaimana seharusnya mereka itu diperlakukan. Nah, ini bagi saudara-saudara kita yang selama mereka menegakkan sholat, tobat, menegakkan sholat dan membayar zakat, maka fa ikhwanukum fid din, mereka itu saudara-saudaramu seagama. Artinya ya, orang yang tadinya musyrik, kafir, akan tetapi ketika bertobat berarti masuk Islam, ya. Kemudian menegakkan sholat, menegakkan zakat, itu saja sudah ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Apalagi saudara-saudara kita yang kuat keimanannya seperti yang ada di Palestina. Mereka tentu ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Tentu sesama saudara kita harus merasakan bagaimana ya mereka sakit, dan kita pun tentu merasakan sakit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat 49, surat Al-Hujurat ayat ke-10. Surat 49 Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Lakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, semuanya bersaudara. Seperti hubungan persaudaraan antara nasab, karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan, Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Orang-orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Berarti mesti kita garis bawahi hadis ini, orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Kita saksikan ya, ketika donasi-donasi yang didonasikan ke orang-orang Palestina ya, dengan keyakinan, keimanan ya,
tentu sekecil apapun yang kita donasikan, tentu itu akan ya membantu saudara kita. Jadi jangan berpikir atau cenah nyumbang seetik mah baru-baru tepi ke Palestina. Tentu bukan syariat nak meureun ari urang mah nya, ari syariat mah atuh ira tepina. Tapi walaupun sedikit terkumpul tadi seluruh Indonesia lah katakannya, kan geringan fakta terbukti ya tiasa ngadama masjid, rumah sakit dan sebagainya. Berarti walaupun sedikit kalau dikumpulkan, ya itu kita ya bukti bahwa seseorang ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan saeutik gitu bismillah ya Allah. Ya kadang-kala orang teh syukur ningali aduh kumaha nya. Ya geus kumaha tuh. Memang orang-orang yang kuat fisik ya, kuat pesak mamereunannya, bari jeung kuat elmuna mah jigana teh hoyong ngabantos gitu nya kayak itu. Jadi kan kata Nabi, orang yang beriman itu bukan hanya takut mati cenah geuningan. Orang yang beriman itu adalah cari mati cenah. Wah, luar biasanya. Mungkin oleh karena keimanan yang kuat yang berada di dalam dada orang-orang Palestina, maka semakin kuat juga ujiannya. Karena memang terbiasa mereka itu berperang. Orang-orang tuh gogoleran kokoceakan meureunna. Allah. Bahkan eta teh iman nepi ka pelebah dinya teh kumaha nya kan kitu nerapna kanu hate sanubari nepikeun ka yakin gitu di mana salaki maot teh keur jihad. Pani urang mah jauh kene mantap can diuji nepikeun ka di perangan gitu. Da iman ge atuh meureunnan bisa kaukur iman urang teh. Ya, kekerek dikantunkeun sabaraha dinten geus kokorelengan. Alah. Gitu nya. Curiga dibawa-bawa cenah si bapak teh. Ya, jika saya teh anu leungit ku orek koneng teh. Dileg-leg ku orek koneng. Allahu Akbar. Artinya apa? Memang ya Allah teh menguji sesuai dengan kualitas keimanan kita. Semakin kuat maka justru akan semakin dahsyat ujiannya. Dan tentu itu akan kita rasakan seiring keimanan orang meningkat. Itu sok. Seiring keimanan meningkat. Nah, tentu orang-orang Palestina ya, sampai diuji tidak memang imanna geus bukti. Gitunya, seorang ibu pun sudah seperti itu mengatakannya. Seorang istrinya terhadap suaminya. Dan itu ada hadisnya, riwayat sebuah hadis yang ketika itu kan bapaknya meninggal syahid, kemudian oleh ibunya, nak cenah susul ayahmu kan gitu. Kemudian ya ketika diberitakan bahwa syahid, kemudian anaknya diberangkatkan. Anak yang pertama syahid lagi. Anak yang kedua syahid lagi kan gitu. Terakhir anak yang kecil kayak cenah sagede hayang syahid. Berarti keimanan keluarga itu terus teu kabayang ku urang. Dan mungkin juga nya situasi kondisinya pun mungkin mendorong kan seperti yang tersebar di grup WA bahwa anak Palestina mah cenah AK sabaraha nyekel eta ge geuningan senjata teh dikitukeun ge dileyakkan gitu. Cesak. Mari urang masih keneh ieu. Iya barudak teh kalar ieu we gium. Batur mah geus gitu kan nya ada. Situasi apa ngintennya?
mendorong situasi kondisi di sana itu mendorong untuk berjihad anak teh benar-benar. Karena mempertahankan gitu ya. Iman, terutama iman ya. Akidah dan juga tanah air. Masya Allah. Ada orang mah aman berenang ya saya main game. Terlena ada aman tuh orang mah. Iya. Musuh yang paling keras gitu nya. Permusuhannya bukan Nasrani cenah tapi Yahudi. Ya, kita sebagai saudara seiman ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka ada suatu hadis sahih dinyatakan idza da'al muslim li akhihi bidhahril ghaibi qala al malak amin walaka bimithlihi. Rawahu Muslim an Abi Darda. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang goib, yang jauh lah gitunya, kurang itu didoakan ya. Maka malaikat berkata, al-malak ya. Qala al-malak, berkata malaikat, amin walaka bimislihi, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu. Minimal menurutnya orang tidak hartos sakedik atau doakeun gitu ya Allah gitu kan. Saudara kita di Palestina semoga diberikan keamanan. Malaikat berkata walaka bimislihi ya. Walaka bimislihi, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu. Berarti ketika kita mendoakan keamanan untuk Palestina, malaikat pun mendoakan keamanan kita. Ketika mendoakan apapun yang baik-baik, kata malaikat, walaka bimislihi, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu. Berarti ketika seseorang mendoakan jelek, malaikatnya bernya, walaka bimislihi, dan semoga kamu pun mendapat itu, seperti itu. Matak ulah ngadoakeun goreng teh. Kumaha cenah pan ieu mah ngadoakeun ka kafir laknatullah cenah nya. Nah, beda deui eta malaikat mah anjeun oge dilaknat ku Allah. Moal. Da eta mah ka orang-orang kafir. Ya, laknatullah alaih. Nah, oleh karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, ini sesama muslim ya, sesama mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara seagama seperti perdamaian di antara saudara keturunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesama mukmin, sesama muslim. Tapi kalau terhadap kafir harbi, nah ini ya. Jadi kita harus paham di sini kafir itu memang ada dua ya. Yang pertama adalah kafir harbi yang memerangi. Maka perangan gitu mah dan memerangi. Tapi kata Nabi ada kafir zimmi. Kafir yang dilindungi. Ya, seperti ketika Rasulullah SAW ya, ketika punya daulah Islamiyah di Madinah. Kan di Madinah ge henteu sadayana muslim, teu sadayana mukmin. Ada kan orang-orang Yahudinya, ada orang-orang Nasraninya di sana. Maka Rasul tetap saja menjaga perdamaian, keamanan ketika kafir-kafir zimmi ini, kafir-kafir yang dilindungi oleh pemerintahan Islam pada waktu itu. Kecuali kafir harbi, kafir yang memerangi. Nah ini sudah jelas di Palestina ini adalah kafir harbi, kafir yang memerangi, otomatis jadi perangan deui we. Manya cicing we. Nah di sanalah ya ada genderang perang, itu adalah ya jihad fisabilillah, sehingga mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan
itu tentu ya sudah menjadi kewajiban. Pan ari di urang mah masih kene ghazwul fikri, perang pemikiran we sok lah di urang mah. Dungdeng lieur-lieur kan gitu. Di urang mah gitu. Nah, di urang mah tentu ya sesama orang yang beriman itu jadi saling ya gontok-gontokan. Nah, sehingga mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Dari ayat tersebut dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai ketika di antara orang-orang yang beriman. Terus gimana nih kan iman mukmin dan kafir gitunya anu perang oge. Nah, tentu kita harus menolong orang-orang yang beriman. Menolong orang-orang yang beriman karena mereka adalah ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Bagi kita ya, yang merupakan saudara seiman tentu merasakan ya bagaimana ya udahlah udah ningama wah udah ya. Nah, tapi ya kalau melihat hakikatnya ya memang syariat nama dibantai. Syariatnya iyalah ngeri gitunya melihatnya juga ya. Tapi hakikat di hadapan Allah mereka orang-orang yang syahid. Ya gitunya. Sehingga kata Allah, jangan kamu mengatakan kepada orang yang jihad fisabilillah kemudian meninggal itu mati syahid. Mereka hidup eta. Hakikat nama kan gitunya. Memang secara syariat mah aduh kumaha itu ditulungan geus kumaha tuh. Ya. Sudah bergelimpangan mayat cenah kemarin. Sampai 500 orang sekaligus maut itu. Gara-gara dibom itu rumah sakit. Aduh. Ke rumah gering tambahan deui. Wah, kan sampai ke seluruh dunia kan mengecam. Ya, kan eta syariat namanya. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka diberi rizki. Surat Al-Baqarah 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Sadaqallah. Mempertahankan agama Islam, akidah itu tentu suatu perjuangan. Setiap perjuangan akan meminta pengorbanan. Akan ada yang kehilangan harta benda atau kehilangan keluarga, dan akan ada yang gugur di medan perang dan sebagainya. Mereka yang gugur di medan perang adalah syuhada di jalan Allah.
Mereka itu menduduki tempat yang amat mulia. Maka janganlah dikira bahwa mereka itu mati. Tetapi mereka itu hidup di alam lain. Hanya saja manusia tidak menyadari kehidupan mereka itu dan tidak mengetahui hakikatnya. Mereka hidup dalam alam gaib di mana arwah para syuhada diistimewakan dari arwah manusia yang lainnya. Semangat dan cita-cita perjuangan mereka itu akan dilanjutkan oleh generasi-generasi sesudahnya sehingga akan tetap hidup selama-lamanya. Ini secara hakikat bahwa mereka itu hidup, bahkan ya, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekuatan keimanan yang merupakan pondasi terkuat dalam kekuatan akidah, sehingga ketika dipertahankan walaupun berperang ya, insya Allahnya urang oge panginten ari terdesak mah, ketika terdesak mempertahankan iman derawe gitu. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, kita lanjutkan, kita perhatikan Quran surat Ali Imran, surat 3 surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين Sadaqallahul azim. bahwa tidak
Shadaqallah. Orang-orang yang telah terbunuh sebagai syuhada dalam perang fisabilillah, janganlah dikira mereka mati, kata Allah. Sebagaimana anggapan orang-orang munafik, tetapi mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapatkan rizki dan nikmat yang berlimpah. Bagaimana keadaan hidup mereka seterusnya? Hanya Allah yang mengetahui. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para syuhada itu berada di tepi sungai dekat pintu surga. Di tepi sungai, di dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Al-Hakim, Ahmad dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Para syuhada itu menikmati pemberian-pemberian Allah. Mereka ingin mati syahid berulang-ulang kali. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin dikembalikan ke dunia kemudian mati syahid lagi. Hal itu karena besarnya keutamaan mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Maka mereka bergirang hati, ya. Para syuhada khususnya perang Uhud, di perang Uhud, setelah menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, mudah-mudahan teman-teman kami mengetahui kenikmatan ini. Kemudian dijawab oleh Allah, akulah yang menyampaikan hal ini kepada mereka. Para syuhada itu bergembira atas nikmat dan kemurahan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dan mereka berharap terhadap kawan-kawan mereka seperjuangan yang tidak gugur dalam perang fisabilillah, sekiranya mereka dapat pula memperoleh kemurahan dan nikmat Allah yang serupa dengan apa yang mereka peroleh. Bagi mereka ini tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesusahan. Orang yang beriman dan mujahidin itu yastabsyiruna, mereka bergembira binikmati minallah wa fadlin, atas nikmat dari Allah sebagai pahala amal mereka dan atas tambahan karunia yang lain. Sungguh Allah tidak akan mengurangi pahala yang telah ditentukan bagi para mukmin, orang-orang yang beriman, dan para mujahidin, orang-orang yang syahid fisabilillah di jalan Allah. Ini berarti, ya, secara syariat kita, ya, apa ya, kasihan gitunya, lebih daripada kasihan nenawan artinya, aduh, ya. Namun mereka di sisi Allah diberi rizki, dan itulah sunatullah yang terjadi di muka bumi ini. Ujian, cobaan, ya, ya kadang kita pun ketika diuji, ya sama kan, ya, ketika tiba-tiba musibah, ya, baik itu yang menimpa diri kita atau keluarga kita atau saudara kita, walaupun kita tidak menerima, ya, karena dianggap buruk oleh kita, tapi di sisi Allah belum tentu hal itu buruk. Artinya apapun yang terjadi, ya, seperti yang terjadi di Palestina, itu biiznillah, dengan izin Allah. Bahkan, ya kan, Allah hendak membuktikan siapa yang ingin, ya, membela agamanya, siapa yang ingin mati syahid, kan gitunya. Nah, itu tentu dengan, ya, keimanan yang dimiliki oleh orang-orang yang diuji itu. Jadi semakin kuat ujian,
semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin kuat juga dalam ujian tersebut. Namun, ya tentu kita harus pahami semua yang terjadi di muka bumi ini itu telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Begitu juga para syuhada yang telah gugur di jalan Allah, ya bahkan ribuan, itu tentu sudah ada titis tulis cek dina Quran banyak. Ya, titis tulisnya itu telah ada. Ya, itu tercatat di dalam Quran surat 57 ayat 22 23. Surat 57 surat Al-Hadid ayat 22 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak perlulah terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Shadaqallah. Ayat ini menerangkan bahwa semua bencana dan malapetaka yang menimpa permukaan bumi seperti gempa bumi, banjir, bencana alam yang lain, serta bencana yang menimpa manusia seperti kecelakaan, penyakit, bahkan peperangan, itu telah ditetapkan akan terjadi sebelumnya dan tertulis di Lauh Mahfuz. Oh, kunaon atuh gitu kan? Teu eureun-eureun deui, tiba heula gitu aja, hayang nyiksa teh gitu, hayang mayakeun teh teu eureun-eureun, sudah ada ketentuan teh Allah. Ya. Jadi sadar orang teh dah guys, ditentukan. Untuk apa? Ya untuk menguji, liyabluwakum. Siapa yang nyata-nyata ingin berjihad dan siapa yang nyata-nyata mundur gitunya, takut berjihad. Jadi ya itu semua terjadi sebelumnya, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkan, sebelum kami menciptakannya, sebelum mewujudkan sudah ada tertulis di dalam Lauh Mahfuz bahwa Israel teh bakal nyerang terus gitu kan. Ya, rek dieureunkeun ku urang teh wah, ngarwe tiba heula ada gitu. Hal ini berarti tidak ada suatu pun yang terjadi di alam ini yang luput dari pengetahuan Allah
dan tidak ada yang tidak tertulis, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah sangat mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, untuk memperlihatkan ku Allah tanya. Apa tinggal. Bahkan sekarang Israel sedang ditimpa bencana banjir, badai kan itu. Bisa jadi ku Allah. Ya. Allah memperlihatkan kekuasaannya gitu kan. Jadi menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah sangat mudah bagi Allah. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik yang telah ada maupun yang akan ada nanti. Baik yang besar maupun yang kecil. Yang tampak dan yang tidak tampak. Ayat ini merupakan peringatan sebagian kaum muslimin yang masih percaya kepada di antaranya yang percaya kepada tukang sihir, tukang tenung, tukang ramal, suka meminta sesuatu kepada kuburan yang dianggap keramat, menanyakan sesuatu yang akan terjadi kepada dukun dan sebagainya. Hendaklah mereka hanya percaya kepada Allah saja, karena hanyalah Dia yang menentukan segala sesuatu. Mempercayai adanya kekuatan gaib selain daripada kekuasaan Allah, termasuk mempersekutukannya dengan makhluk ciptaannya, dan berarti tidak percaya kepada tauhid rububiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang mengurus tauhid rububiyah. Kita yakin bahwa seluruhnya ada yang ada yang mengurus. Sah Allah, yakin. Tinggal mungkin ya kita mengolah bagaimana menyikapi semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Kita pun kan tidak berdaya sok. Kita hanya menyaksikan, bayangkan. Kita hanya menyaksikan, barunya segitu naon atuh ngadoa berarti diberi kesempatannya. Jadi dengan adanya kejadian ini Allah hendak ya mendekatkan kaum muslimin untuk mendoakan, untuk dekat kepada Allah, daroakeun, nepikeun kana rangis gitu kan. Ya, jadi tetaplah ada hikmah di balik musibah, di balik kejadian demi kejadian. Pada ayat ini Allah menyatakan bahwa semua peristiwa itu ditetapkan sebelum terjadinya agar manusia bersabar menerima cobaan Allah. Coba. Sing salalabar we da kumaha tuh. Ya, kekuatan apa sih yang akan menghentikan mereka orang Israelnya anggar we? Ku Allah. Kayak Allah teh kan menggerakkannya orang-orang yang siap untuk melawan gitu nya. Sok ayeuna orang Afghanistan coba bukalah cenanya jalan-jalan untuk penyeberangan kami. Kan itu geus ditoel ku Allah teh. Sok tah saha anu siap berjihad di jalan Allah. Untuk membuktikan agar manusia bersabar menerima cobaan. Cobaan Allah itu ada kalanya berupa kesengsaraan dan malapetaka, ada kalanya berupa kesenangan dan kegembiraan. Karena itu janganlah terlalu bersedih hati menerima kesengsaraan dan malapetaka yang menimpa diri. Sebaliknya, nyata saya tanya, karena itu janganlah terlalu bersedih hati menerima kesengsaraan dan malapetaka yang menimpa diri dan keluarga. Contohnya tadi, ibunya seorang istri dari seorang suami yang telah syahid. Aduh, geus asup surga ti heula, kan gitu ya. Gitu. Nah ini ya. Sebaliknya, jangan pula terlalu bersenang hati dan bergembira menerima sesuatu yang menyenangkan hati. Sikap yang paling baik ialah sabar dalam menerima bencana dan malapetaka yang menimpa, serta bersyukur kepada Allah atas setiap menerima nikmat yang dianugerahkannya. Ayat ini bukan untuk melarang kaum muslimin bergembira dan bersedih hati, tetapi maksudnya ialah melarang kaum muslimin bergembira dan bersedih hati dengan berlebih-lebihan. Ikrimah berkata, tidak ada seorang pun melainkan ia dalam keadaan sedih dan gembira
tetapi hendaklah ia menjadikan kegembiraan itu sebagai tanda bersyukur kepada Allah dan kesedihan itu sebagai tanda bersabar. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa orang yang terlalu bergembira menerima sesuatu yang menyenangkan hatinya, dan terlalu bersedih hati menerima bencana yang menimpanya adalah orang yang pada dirinya terdapat tanda-tanda keangkuhan, seakan-akan ia hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang mempunyai sifat-sifat angkuh atau bakhil. Jadi ku ujian itu ya, seperti itulah, hendak menguji siapa di antara kalian yang berjihad atau yang tidak berjihad. Itu dalam surat Muhammad surat 47 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Sadaqallahul azim. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Tak kan itu geus kumanya. Geus aya tos aya gitu tulisna. Ku kaula teh diuji cenah. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad. Jadi cik bener tuh. Fakta bener gitu kan? Ya, itunya anu ada etanya aya anu geus teu sabar hayang buru-buru ilit ke Palestina yang perang da aya atuh. Sok bayangkeun. Nya, urang masih kena mikiran duh, isuk payu moal dagang. Ya, aduh, isuk urang gawe kumaha nya. Isuk kumaha, urang pikiran teh isuk we kumaha. Batur mah hayang buru-buru kumaha carana ieu cenah hayang milu perang gitu. Coba. Berarti eta kaimanana sakumaha nya? Geus siap. Allahu akbar. Neangan pae. Jadi geus lain takut mati, bukan. Orang yang beriman itu bukan hanya takut mati, akan tetapi cari mati. Allahu akbar. Heuda meureun kabita teh keimanan nu kuat teh jadi kabita ku ayat eta teh. Ulah disebut maut cenah anu syahid fisabilillah mah hirup di sisi Allah. Geus kabayang kumaha hirupna di ditu. Pikiran teh geus lain ka dinya nya pikiranana. Aduh ya Allah. Tah kitu. Jadi dengan diujinya, cobanya diuji sama perangan, diujinya naon we. Itu teh. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji. Berarti geus aya titis tulis teh tadi benar-benar akan aku menguji. Agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad cenah. Cenah. Jadi kaula nyaho bener cenah cek Allah teh. Oh bener ya aya jelema nu wani nu siap. Ya. Sebagai penutup ya. Kita tutup dengan Quran surat 9. Surat 9 ayat 16. 9 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum ay an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillah. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang beriman di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, merenya. Aya wae ujian teh. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti ayatna peperangan, ayat itu ujian. Cing, cek ala teh saha nu bisa nembongkeun bener imana wani. Apaan bukti kurang teh katingali ayeuna teh benernya. Aya nu siap kitu ngalawan. Itu kan sok sanajan cek paribasana budak ngamaledog ku ieu inti padoh teh naon? Ku batu. Iya benernya. Itu. Ya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara kita seiman yang ada ya di Palestina sekarang memang sedang berlaku ayat-ayat Allah terhadap mereka. Mereka diuji dengan berbagai malapetaka, kesengsaraan pan ayeuna teh cenanya. Pokoknya mah diboikot segala rupa ala lancur. Aduh. Ya. Itu tentu ya, merupakan salah satu ujian terberat bagi mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tadi berdasarkan ayat-ayatnya hendak menguji siapa yang berjihad agar Allah mengetahui siapa yang bangkit melawan. Kemudian siapa yang sabar cenah geuningannya di antara mereka siapa yang sabar. Ya, nah oleh karena itu mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mendoakan ya. Kemudian ya menyisihkan sebagian rezeki kita walaupun sedikit baiklah ieu mah hayang catatan teh Allah we bahwa orang teh ada kepedulian gitu terhadap mereka. Ya, baik dalam doa maupun dalam ikhtiar donasi. Ya, mudah-mudahan mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.